Malam, Bu. Malam, Mbak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat dengan saya, Bu? Iya. Tolong Ibu sebutkan nama, tempat tanggal lahir, dan alamat Ibu ya, Bu, untuk verifikasi data saya ya, Bu. Nama saya Ibu Darwi. Ya, Bu. Alamat Bakaran, Sukosari, Jumantana. Ya. Tempat tanggal lahir saya Karanganyar, 16 Desember 82. Sudah benar ya, Bu, di data? Iya. Oh iya, Bu, kedatangan saya di sini dengan tujuan saya ingin menjelaskan tentang pendidikan kesehatan kemoterapi kanker serviks. Iya. Ya, Bu. Saya akan kontrak waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit ya, Bu. Iya. Saya akan menjelaskan tentang apa itu kanker serviks, apa itu kemoterapi, apa itu efek samping kemoterapi, dan cara mengatasi efek samping kemoterapi, ya, Bu. Iya. Ya. Baik, Bu, saya mulai dari sekarang ya, Bu. Iya. Jadi, pengertian dari kanker serviks adalah kanker serviks atau kanker leher rahim adalah sel-sel yang berkembang pada daerah leher rahim yang abnormal, di mana perkembangan sel itu terus-menerus tak terkendali, di mana hal tersebut disebabkan karena sel yang sehat mengalami mutasi glikologi. Penyebabnya secara langsung belum diketahui, tapi diduga adanya faktor dari luar, yaitu adanya infeksi virus yang bernama ATV. Yang berisiko terkena virus ATV itu adalah pasangan seksual yang sering bergonta-ganti ya, Bu, Iya. sama higien atau kebersihan yang kurang, berpadu dengan zat-zat karsiogenik, atau Ibu misalnya makan makanan yang banyak pengawetnya ya, Bu. Iya. Yang kedua, apa itu kemoterapi? Kemoterapi adalah prosedur atau pengobatan, salah satu pengobatan menggunakan obat atau bahan kimia yang sangat kuat. Tujuannya adalah untuk menghentikan dan menghambat pertumbuhan sel-sel kanker di dalam tubuh ya, Bu, terutama di daerah serviks atau leher rahim. Syarat-syarat yang harus dilakukan sebelum kemoterapi, Bu. Pertama adalah tes darah. Tes darah itu darahnya diambil. Tes yang pertama adalah tes kadar hemoglobin. Hemoglobin minimal untuk untuk kemoterapi adalah 10 gram untuk syarat kemoterapi ya, Bu. Kalau pada Ibu normalnya itu 12,1 sampai 15,1. Yang kedua adalah jumlah sel darah putih atau leukositnya harus normal, Bu, minimal kurang lebih 3.500 sampai 11.000. Yang ketiga adalah jumlah trombositnya harus kurang lebih 150.000 sampai 400.000 ya, Bu. Yang keempat, tes fungsi organ. Yang pertama adalah tes fungsi organ ginjal. Yang dicek adalah ureum dan kreatinnya ya, Bu. Kreatininnya harus normal. Untuk ureum itu kurang lebih 30 mg per desiliter. Untuk kreatininnya adalah 0,5 sampai 1,2 mg desiliter. Yang kedua adalah tes fungsi hati. Lihat dari nilai SGOP dan SGBP. SGOP normalnya 5 sampai 40 mikro per liter. SGBP normalnya 7 sampai 56 mikro per liter. Yang selanjutnya, bagaimana upaya untuk memenuhi persyaratannya? Yang pertama, harus mengkonsumsi makanan tinggi protein dan tinggi kalori. Misalnya adalah ikan gabus ya, Bu, itu baik banget buat protein. Sama ayam, bagian dada dan keju, serta buah-buahan dan sayuran ya, Bu. Selanjutnya adalah harus mengkonsumsi makanan tinggi antioksidan, misalnya buah-buahan dan sayuran hijau, dan kacang-kacangan. Yang ketiga, harus cukup istirahat. Yang keempat, harus minum banyak air ya, Bu, minimal 8 sampai 10 gelas per hari. Selanjutnya adalah efek samping kemoterapi. Yang pertama ada mual dan muntah, yang kedua ada mudah lelah,
Yang ketiga, rambut mudah rontok. Yang keempat, nyeri. Yang kelima, mengalami perdarahan. Yang keenam, kulit menjadi kering dan kehitaman. Yang ketujuh, mengalami penurunan daya ingat dan konsentrasi. Selanjutnya adalah cara mengatasi efek samping dari kemoterapi. Yang pertama, meskipun rambut rontok harus menjaga kebersihan ya Bu, dengan menggunakan minyak rambut atau vitamin rambut. Cuci rambut secara bertahap. Yang kedua ada makan makanan dengan porsi sedikit tapi sering ya Bu. Meskipun mual dan muntah tapi tetap dimaamin ya Bu, nanti tidak lemes badannya. Sama dijaga ya Bu daya tahan tubuhnya. Yang ketiga, banyak konsumsi buah dan sayur. Yang keempat, olahraga yang ringan, misal jalan cepat atau jalan kaki. Itu bisa di luar rumah maupun di dalam rumah ya Bu. Yang kelima ada bisa mengelola stres dengan baik. Jadi Ibu nggak boleh banyak pikiran, harus rileks ya Bu. Yang keenam adalah hindari konsumsi alkohol. Yang ketujuh adalah mengurangi rasa nyeri, bisa melakukan relaksasi atau menonton acara TV kesukaan Ibu atau acara yang menghibur Ibu, dan itu Bu, membaca majalah dan koran. Yang kedelapan ada kalau kulit kering dan kehitaman ya Bu, nanti Ibu bisa pakai hand body atau lotion ya Bu. Baik Bu, saya sudah selesai menjelaskannya. Apakah Ibu ada pertanyaan Bu? Belum ya Bu? Baik Bu, ini saya berikan leaflet ya Bu, nanti bisa dipelajari di rumah. Baik Bu, nanti sekitar 1 jam lagi saya kesini untuk memberikan pendidikan kemoterapi lagi kalau Ibu belum paham ya Bu. Baik Bu, saya pamit dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Iya, sama.